Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri rumah atau tempat usaha yang terkena sihir santet, pelet dan sejenisnya. Saudaraku, ada beberapa ciri atau tanda rumah atau tempat usaha kita terkena gangguan jin, sihir, santet, pelet dan sejenisnya. Pada bab-bab sebelumnya di video kami di channel Quran Terapi telah kami jelaskan beberapa ciri-ciri tanda gangguan jin ataupun buhul-buhul sihir yang ada di badan kita ataupun di luar tempat tinggal kita. Di sini saya akan spesifikasi tentang ciri rumah atau tempat usaha yang terkena gangguan jin atau sihir, santet, pelet dan sejenisnya. Yang pertama, ciri rumah yang terkena sihir, santet atau pelet, diantaranya rumah ini akan sering kedatangan hewan-hewan ya yang asing di tempatnya. Contoh, di rumahnya sering ada serangga-serangga, ya, hewan-hewan kecil, kecoa atau hewan-hewan liar yang sebenarnya tidak ada pada musimnya atau pada waktunya. Nah, hewan ini pun datangnya tidak sekali dua kali, tapi sering, dan sering berada di tempat-tempat tertentu seperti di tempat tidur, di kamar mandi, ataupun di ruang-ruangan di mana sang target sihir itu sering menempatinya. Oke. Jadi hewan-hewan ini banyak, kecoa, tikus, serangga, lalat, ataupun hewan-hewan yang tidak umum atau tidak lazim pada umumnya berada pada waktu itu atau di tempat itu. Jikalau tempat usaha, sama halnya, hewan-hewan ini akan selalu mampir di tempat usaha, apapun tempat usaha itu, warung, kedai, toko. Ya, kalau dia punya warung maka dia akan selalu hinggap di makanan, di masakan, atau di tempat usahanya, ya, seperti lalat, ulat, kecoa dan lain sebagainya, atau serangga-serangga kecil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ciri rumah yang terkena sihir santet diantaranya adalah sering muncul tanah. Oke, tanah yang muncul ini adalah tanah yang sebenarnya di luar keinginan kita. Dalam arti bukan kita yang memindahkan, tetapi sering ada tanah di tempat tidur. Dan biasanya ini berada di bawah kolong ranjang atau di bawah tempat tidur, dipan, atau tanah ini berada di tempat-tempat kita biasa berkumpul, di ruang tamu dan sebagainya. Walaupun kita bersihkan, tanah ini akan terus muncul. Nah, kemunculan tanah misterius ini sebagai satu indikasi kalau di rumah kita sering ada muncul tanah tiba-tiba ataupun pasir, padahal kita sudah bersihkan kemudian muncul lagi, kita bersihkan datang lagi, maka ini ciri tanda bahwa rumah kita ini terindikasi terkena sihir santet. Oke. Yang ketiga, ciri yang lainnya adalah sering air meluber. Air yang meluber ini ya, bukan ada kebocoran, ya, bukan berarti ada kebocoran pada toron atau tempat wadah air atau mungkin di bak kamar mandi atau tempat yang lainnya. Jadi kita sudah melihat bahwa semua sudah tidak ada masalah, tapi sering ada air yang muncul meluber. Meluber itu bertebaran di mana-mana. Dan kita ngepel, kita sudah membersihkan, sudah kering, air ini muncul lagi. Nah, apabila kita menemukan ciri ini, ya, maka itu berarti kemungkinan ada sihir santet berada di rumah kita. Oke. Selanjutnya yang keempat, di antara ciri yang lainnya adalah sering ada tumbuh tanaman. Dan tanaman ini tumbuhnya di tempat-tempat tertentu di dalam rumah kita. Contoh di dinding kamar mandi atau di dekat kamar tidur kita, dia muncul menempel di dinding. Ya, padahal temboknya ini sudah kita poles, tapi muncul tiba-tiba tanaman-tanaman ini, tanaman-tanaman liar. Nah, ketika kita melihat tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang muncul, walaupun itu hanya kecil-kecil, walaupun tumbuhan ini kita mungkin anggap sebagai berbeda dengan lumut, ya, dia muncul tiba-tiba
Nah, bisa jadi atau kemungkinan di dalam rumah kita atau tempat usaha kita ini ada indikasi sihir santet atau dan pelet dan jenisnya. Oke. Kemudian yang kelima, selanjutnya kita sering mendengar adanya suara-suara penampakan atau suara-suara orang yang histeris atau menangis atau tertawa atau seperti mendesah, ya, atau mungkin suara orang yang seperti cekikikan, cekik itu tertawa melengking dan sebagainya. Atau juga sering kita mendengar ada suara ledakan seperti ledakan bola api, tetapi kita lihat ternyata tidak ada terjadi apa-apa. Nah, saudara-saudara sekalian, ciri-ciri ini biasanya terjadi di rumah di mana si target ini diinginkan mereka benar-benar merasakan teror. Nah, ketika muncul suara-suara apapun itu, cekikikan, suara nangis, suara mendesak, ya, seperti orang membuang nafas, ya, atau suara ledakan api atau ledakan seperti bunyi boom gitu, ya, atau seperti kompor meledak atau seperti ada sesuatu yang jatuh, maka jangan pernah takut, saudara sekalian. Nah, saudaraku, bagaimana solusi mengatasi ketika ada tanda-tanda ini? Maka saudaraku, yang pertama, jangan pernah takut, jangan pernah merasa lemah. Ini kuncinya. Ketika ada ciri-ciri tanda ini di dalam rumah kita atau tempat usaha kita, maka yang pertama kali yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah keyakinan, kekuatan iman, tauhid kita kepada Allah. Bersihkan diri kita, bersihkan pikiran kita dari segala hal-hal yang mengganggu. Anggaplah itu benar ada, anggaplah ciri itu ada, maka kita harus pikirkan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang ada di rumah kita ini, itu semua atas izin Allah, walaupun tak mendapatkan ridha Allah. Nah, yang kedua, kita harus membangun mindset atau cara berpikir kita bahwa sesungguhnya syaitan dari kalangan jin fasik ataupun jin kafir itu tak memiliki daya kekuatan apa-apa. Karena memang pekerjaan mereka hanya menakut-nakuti. Pekerjaan mereka hanya membuat teror saja. Nah, ketika kita sudah terkena mental teror ini, maka disitulah mereka bekerja. Nah, saudaraku, kenapa saya selalu menganjurkan agar kita jangan pernah takut pada saat ada hal-hal demikian? Karena mereka menginginkan agar mental kita ini jatuh down, pada akhirnya disitulah mereka bekerja. Nah, yang ketiga, lakukanlah, saudara-saudara sekalian, lakukanlah terapi ruqyah. Bagaimana cara melakukan terapi ruqyah? Di antaranya adalah siapkanlah air putih di dalam sebuah wadah, ember atau baskom. Kemudian saudaraku silakan berdoa kepada Allah dengan bersyahadat, bersolawat, istighfar, lalu hauqalah, la haula wa quwwata illa billah, bacalah 3 kali. Kemudian saudaraku silahkan baca surat Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Oke? Kemudian surat Al-Kafirun 11 kali, Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq, An-Nas 11 kali, ditambah ayat kursi 11 kali. Dan jangan lupa saudaraku, setiap satu kali kita membaca, tiupkanlah dengan ludah kecil ke air tersebut. Oke? Al-Fatihah sekali, tiupkan, ya. Yang kedua kali, tiupkan. Demikian pula Al-Kafirun sekali, tiupkan. Al-Ikhlas sekali, tiupkan. Dengan ludah kecil, ya. Catatannya. Setelah itu saudara sekalian, membaca surat-surat tadi, maka silahkan saudaraku berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya Engkaulah yang menguasai, ya, alam semesta raya ini. Engkaulah yang menggerakkan segala makhluk. Engkaulah yang memindahkan mereka. Engkau pula lah yang maha mengetahui segala sesuatu, yang nampak maupun yang tersembunyi. Hamba mohon, apabila ada jin sihir santet di rumah hamba, di tempat usaha hamba, hamba mohon hancurkan dengan wasilah ayat-ayat ini, dengan air yang kami baca ini. Silakan saudaraku berdoa sebanyak-banyaknya, ya, dengan keyakinan kita kepada Allah, dengan kekuatan tauhid iman kita kepada Allah. Kemudian saudaraku silahkan, ya, mulailah percik-percikkan ke ruang-ruang rumahnya. Kita mulai dari ruang belakang, kemudian ruang tengah, kamar-kamar tidur, kemudian ruang halaman depan, ya, dinding-dindingnya, ya, seluruh rumah kita ini kita percik-percikkan, termasuk atapnya, termasuk tempat yang kita lalui, yang biasa kita lalui, ya. Nah, kemudian sisa air ini kita jadikan sebagai
pel ya, ngepel lantai, atau airnya ini kita siram lalu kita bersihkan di lantainya. Jangan ada satupun terlewati ketika kita memercikkan air ruqyah ini yang terlewati ya. Saya sarankan, termasuk kamar tidur, tempat tidur khususnya dipercikkan. Nah, saudaraku, reaksi yang muncul pada saat kita melakukan renjisan atau percikan ini biasanya akan muncul sesuatu ya. Entah itu buhulnya muncul, entah itu tiba-tiba ada yang bau terbakar, seperti daging yang gosong, seperti ban karet yang hangus, atau daging ya, seperti kabel yang terbakar dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa pada saat merenjiskan, memercikan, baca ayat-ayat tadi ya. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi terus bacakan sambil direnjis, dipercik-percikkan. Nah, reaksi-reaksi akan muncul itu biasanya ketika ada buhul, maka kita akan ada terasa mual ya. Bagi saudaraku yang terkena sihir, maka pada saat kita renjis ini, disitulah muncul reaksi, kita mual atau muntah, karena mungkin disitulah letak titik buhulnya. Oke saudara-saudara sekalian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Silakan praktekkan, silakan lakukan terapi ruqyah rumah. Mau ada gangguan jin atau sihir ataupun tidak ada, silahkan lakukan terapi ruqyah rumah. Dan jangan lupa seringlah membaca surah Al-Baqarah di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Sering-seringlah baca surah Al-Baqarah. Salah satu di antara adalah anjuran Rasulullah SAW. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lainnya di grup-grup WhatsApp, Facebook dan media-media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.